Bukan. Oh yang Andri, oh Yandris tadi kira kamu. Ya kamu percaya siapa itu? Oh bukan, dua-tiganya. Oh sama, oke saya salah. Nah, perhatikan kalimat itu. Aku menyembuhkan, aku memulihkan dengan seutuhnya seseorang pada hari Sabat. Nah saudara, hari Sabat itu nggak cuma hari Sabtu. Kalau kita pakai ayat itu dengan hukum agama, maka orang itu hanya bisa disembuhkan kalau tiap Sabtu. Nah kalau sakitnya Kemis, mati dia. Sakitnya Senin lebih jauh lagi. Sakitnya Minggu lebih jauh lagi. Nah, jadi bukan harinya kata Sabat itu, bukan. Sabat itu artinya istirahat. Oke? Masih ingat kalau kita jenguk orang sakit, yang kita pesankan apa waktu mau pulang? Nah, banyak istirahat. Ternyata itu Alkitabiah. Nah, mari kita kejar. Kalau begitu, istirahat itu orang itu rebah di tempat tidur, betul-betul kelihatan tidur atau apanya? Ternyata bukan. Menyembuhkan orang pada hari Sabat bukan tubuhnya yang tergeletak tidur, tapi pikirannya yang nggak bisa masuk Sabat. Orang yang susah tidur, itu orang nggak pernah masuk Sabat. Itu adrenalinnya jahat sekali. Kedip-kedip mau tidur itu mikir saja. Kalau saya ketemu orang kayak gitu seperti presiden aja nggak kayak kamu. Betul nggak? Presidennya tidur, negara kacau dia tidur karena dia ngurus. Ngerti nggak kata itu? Jadi saudara, jangan pernah biarkan kekhawatiran, ketakutan merusak pikiran kita. Walaupun kita di daerah istilahnya endemik, pandemik malaria seperti ini, saya percaya kalau kita hidup dalam dua ayat firman Tuhan ini atau kita pelajari ini, tetap Kristen dalam keadaan apapun juga, kekebalan tubuh kita akan terus bekerja dengan sendirinya. Tetap. Kompas minggu lalu saya lupa tanggal berapa itu ya, saya itu baca ada dokter dari Tiongkok tapi sudah warga negara Amerika menemukan bukti sel-sel kanker itu sangat subur ketika orang itu sakit hati. Bayangkan saudara, kenapa? Karena dikatakan sel-sel kanker itu hidup subur karena makanannya sakit hati. Orang yang sakit hati itu merusak darah. Kalau darahnya rusak maka sel-sel tubuhnya itu rusak. Setiap sekian detik, kalau nggak salah 3 atau 4 detik, saudara, pasti ada peremajaan sel di tubuh kita. Itu setiap 3 sampai 4 detik. Tubuh kita ini berisi triliunan sel, saudara. Triliun. Bayangkan itu. Nah, setiap 3-4 detik itu diganti yang baru. Orang yang adrenalinnya jahat, justru penggantiannya terlambat dan itu jadi sel yang rusak, itu yang membuat kekebalan tubuh itu turun. Maka itu kenapa dokter selalu menasihatkan jangan stres, tenang saja, relax. Karena dokter tahu untuk imun kita, kekebalan tubuh kita itu sempurna bekerja, relaxlah hidup ini. Apalagi ada Tuhan, amin. Ada Bapa yang baik, mau khawatir apa dalam hidup ini? Walaupun LPM maka sering telat, toh tetap dibayar. Maaf saya kalau ngomong ini, jangan tersinggung. Ngerti nggak kata-kata itu? Belajar untuk menyerah, saudara, kepada Bapa yang baik itu tadi. Aku menyembuhkan, memulihkan seluruhnya secara utuh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Waktu kita istirahat. Nah, Yusuf dalam penderitaan seperti itu, kenapa dia tetap sehat, hatinya pun sehat. Waktu itu sampai hari terakhir dia mati, Yusuf gak punya daftar dosa, karena dia tetap percaya pada Bapa yang baik. Ada harapan, janjinya gak pernah batal, dia percaya betul-betul. Jadi kesimpulannya, dengar baik-baik, yang suka jengkel dan gampang jengkel itu cepat mati.
Tulis itu di dinding kamar masing-masing. Ya, makan jengkol masih lebih baik daripada makan jengkel. Ngerti? Sungguh saudara, jangan gampang jengkel, jangan gampang marah, jangan gampang putus asa, jangan mudah nggak ada harapan dalam hidup. Jangan. Kita percaya bahwa sukacita itu membuat kita kuat, tetap kita sehat. Betul? Percayakan hal itu. Janjinya itu luar biasa. Mazmur 107 ayat yang terakhir ada kata ini, dan itu jadi lagu yang sangat terkenal. Kenapa Bapa kita berfirman seperti ini? Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka itu. Ayat 40 berapa? Coba cari. 20. Ayat berapa? Oh 20 bukan 40. Mazmur 107. Iya, bacakan orang yang kuat. Disampaikan firman-Nya, ya, dan disembuhkannya mereka. Haleluya. Disembuhkannya mereka dari yang betul. Amin. Yang tadi bacakan literalnya 107 ayat 20. Jadi firman itu obat yang manjur. Amin kan? Nah, salah satu ayatnya bacakan. Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari lubang kebinasaan. Iya, luar biasa. Nah, kalau saya pakai istilah dokter, firman mana yang jadi obat paling bagus? Itu Filipi 4 ayat 8 tadi. Minumlah 3 kali sehari. Pagi 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali, pasti sehat. Oh, yang satu amin, yang lain gimana? Ngerti? Kalau ayat itu jadi hidup kita, terserah dah, orang mau buat apa saja, tetap pikirkan yang positif akan orang itu. Karena itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak perlu meladeni. Amin. Betapa jahatnya kita. Kalau orang baru ngomong sekali aja kita taruh perhatian begitu besar. Jahat kita. Apa kita ngomong ribuan kali kita dablek. Ngerti nggak kata itu? Maka itu kenapa sebagai orang Kristen kita lebih hafal firman tetangga daripada firman Tuhan. Betul tidak? Loh iya atau nggak saya tanyain? Iya. Tahu firman tetangga? Kata orang itu loh, kata orang. Kenapa kita bisa lebih hafal firman tetangga daripada firman Tuhan? Orang baru ngomong sekali, kita taruh perhatiannya, kita simpan dalam hati kita firman orang itu. Hebat sekali. Tapi firman Tuhan minggu lalu sudah lupa. Khotbah apa minggu lalu? Terus kita garuk-garuk kepala, ya khotbah apa ya minggu lalu ya? Maka itu kita nggak jadi sehat karena kita tidak menyimpan firman, saudara. Kita nyimpan kecewa, sakit hati, khawatir, jengkel, takut, marah, semuanya. Jadi kalau kita sering kena malaria, selalu kata pasti nggak fit kondisimu. Lah nggak fit itu di hati ternyata, bukan fisik. Kalau hati nggak beres, langsung malaria pasti kambuh. Pasti itu, sudahlah. Karena imun kita, kekebalan tubuh kita itu rusak. Karena adrenalin tadi itu. Apa? Nyinggung kok, nyinggung. Lu benar, coba periksa. Jengkel, marah, tersinggung, kecewa, putus asa, takut, khawatir. Itu sumber penyakit semua, saudara. Termasuk suami istri. Awas mas suka tersinggung terus berdua itu. Bertobat betul. Ya. Yang suka mencurigai suaminya atau istrinya, bertobat betul. Itu sumber penyakit, saudara, dalam hidup ini. Sesama kita, saudara bersaudara. Ayo ya kita tes ya selama sebulan ini. Kalau firman ini kita pakai, saya jamin nggak ada yang sakit di antara kita. Pasti nggak ada. Karena firman ini bisa dipercaya. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Pakai firman. Pakai firman. Oke? Tuhan memberkati saudara semuanya. Oh bukan.